Assalamualaikum anak-anak semua. Nah, perkenalkan, hari ini yang akan menyampaikan materi di kelas 5 adalah Ibu Azma dan juga Ibu Rifka. Nah, materi apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Materinya adalah mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa videonya ditonton sampai selesai ya. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, jangan lupa sebelum memulai materi pada hari ini, siapkan dulu ya buku dan pulpennya untuk merangkum materi. Nah, yang kedua, jangan lupa sebelum memulai menonton video ini, nah mulailah dulu dengan berdoa, membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Nah, jangan lupa ditonton sampai habis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, hari ini kembali lagi sama Ibu Azma. Perkenalkan, halo, salam kenal semua. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar tentang mengenal nama-nama Allah. Nama-nama Allah ada berapa? Yo, yang belum tahu siapa? Ada 99. Nah, tapi hari ini kita akan belajar cuma 4. Duanya akan dijelasin sama Ibu Azma, duanya lagi akan dijelasin sama Ibu Rifka, oke? Nah, langsung nih masuk yang pertama, yaitu Al-Mumit. Al-Mumit itu apa sih artinya? Ayo, ada yang tahu nggak? Siapa yang tahu? Ayo angkat tangan. Nah, Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Nah, jadi di sini ada dua ya. Kita harus mengenal dulu nama-nama Allah nih, kita kenalan dulu nih sama Allah, gimana sih gitu. Kita mau tahu tentang diri orang, gimana sih kita juga mau tahu tentang Allah, kita harus kenal dulu. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Allah itu bisa mematikan tanaman, bisa mematikan manusia, apalagi tumbuhan, hewan, semua yang ada di alam semesta bisa Allah matikan seketika. Kalau Allah itu pengen mematikan saat itu, maka bisa terjadi. Mau diganti jadi besok juga bisa. Jadi kita nggak perlu takut. Tapi kita dengan adanya kematian itu, kita justru harus semakin berbuat baik. Nah, jadi kalau ditanya, jadi Allah yang maha mematikan itu gimana sih? Ya udah, kalau Allah mau mematikan saat itu, bisa. Allah itu punya kuasa untuk mematikan semua yang ada di alam semesta. Gimana? Udah paham belum? Kita udah kenalan tuh sama sifat Allah Al-Mumit, yaitu yang maha mematikan. Sekarang yang kedua adalah kita bagaimana untuk berperilaku terpuji di hadapan Allah melalui sifat Al-Mumit. Kita tahu nih kalau Allah itu maha mematikan. Jadi sebelum kita mati, kalian maunya masuk kemana? Masuk ke surga apa ke neraka? Ayo, maunya masuk ke surga kan? Nah, berarti selama kita hidup kita harus berbuat apa? Harus berbuat baik, harus suka menolong. Yang masih sholatnya bolong-bolong, yang belum sholat subuh, ayo mulai sekarang harus rajin sholat subuh. Yang suka masih ngambil pulpen temennya, yang suka bohong sama orang tuanya, nah itu dibiasakan dari kecil. Karena Allah tahu apa yang diperbuat manusia nanti akan dihisap di hari akhir. Kalian mau gak tiba-tiba kalian meninggal dalam keadaan yang masih banyak dosanya, masih belum bertaubat? Nah, kalau kayak gitu gimana coba? Nauzubillah. Kalau kayak gitu kan nanti masuknya banyak ke neraka. Maka dari itu kita harus berbuat baik supaya kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Makanya dari itu, dari sifat Al-Mumit, kita akhlak terpujinya apa? Berbuat baik sebelum meninggal, supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, sekarang kita masuk ke sifat Asmaul Husna yang kedua. Ayo, apa yang tahu? Al-Hayyu. Nah, Al-Hayyu itu berdampingan sama Al-Mumit. Kalau Al-Mumit tadi yang maha mematikan, Al-Hayyu apa? Hayya. Hidup. Benar, pintar sekali. Yang maha memberi kehidupan, yang maha menghidupkan. Nah, kalau tadi yang maha mematikan kan berarti Allah bisa mematikan segala yang ada di bumi dengan kehendaknya Allah. Sekarang yang maha hidup, berarti Allah itu berkehendak mau menghidupkan siapa aja, mau memberikan kehidupan ke siapa aja bisa. Contohnya apa? Misalnya gini, kalian pernah dengar nggak? Pernah atau pernah mengalami
ada teman atau saudara kalian yang sakitnya lama banget, yang sampai divonis kanker, nggak bakalan sembuh-sembuh, yang koma, nggak bisa, matanya nggak bisa gerak, otaknya udah nggak bisa bekerja, di rumah sakit lama, tapi ya udah nih umurnya udah nggak bakalan lama lagi kata dokter. Ternyata apa? Allah memberikan keajaiban, dia hidup. Nah, dan itu tuh banyak terjadi di sekitar kita. Berarti kalau Allah menakdirkan dia hidup lagi, ya hidup. Bahkan kalian pernah dengar nggak cerita orang yang mati suri? Nah, udah meninggal, udah dikubur tapi hidup lagi. Nah, berarti itu Allah memiliki sifat apa? Yang maha menghidupkan. Nah, berarti dari situ bagaimana sih sifat terpuji kita untuk mengamalkan sifat Asmaul Husna Al-Hayyu itu gimana? Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Berarti kita itu harus bersemangat dalam hidup. Kalau misalnya kita sudah bekerja nanti, kita harus bekerja bersungguh-sungguh. Hidup kita itu masih panjang. Hidup kita itu harus dilakukan dengan perbuatan yang baik, karena Allah sudah menghidupkan kita. Masa kita nggak bersyukur? Masa kita diberikan kehidupan, misalnya kita sembuh dari penyakit, kan berarti sama aja kan kita dihidupkan kembali, diberikan kesehatan kembali, rezeki kembali. Sehat itu rezeki. Berarti kalian harus apa? Harus memanfaatkan hidup kalian sebaik-baiknya dengan cara berbuat baik. Kalau masih sekolah harus belajar yang rajin, membantu orang tua. Ya enggak, bener enggak? Nah, hidup itu harus bermanfaat. Jadi orang yang bermanfaat. Paham enggak sampai sini masuknya? Halo, perkenalkan nama Ibu Rifka. Hari ini Ibu yang akan menjelaskan dua nama Allah tadi yang telah dijelaskan oleh Ibu Azma sebelumnya. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang yang pertama Al-Mumit, terus yang kedua tentang Al-Hayyu. Nah, sekarang yang ketiga kita belajar tentang Al-Qayyum. Nah, ada yang tahu nggak apa sih arti Al-Qayyum itu? Nah, Al-Qayyum itu artinya Allah yang maha berdiri sendiri. Allah itu maha mandiri. Jadi Allah itu tidak perlu bantuan orang lain, ya. Kayak misalkan contohnya ada bencana tsunami, gunung meletus. Nah, itu atas kehendak siapa? Atas kehendak Allah, ya. Jadi Allah tuh nggak perlu bantuan orang lain nggak perlu bantuan makhluk lain untuk melakukan hal itu. Nah, kayak misalkan contoh lagi, kalian disuruh ibu gurunya buat ngangkat semen sekarung. Nah, kalian kuat nggak tuh kira-kira ngangkat semen sekarung sendirian? Nggak bakal kuat kan? Pasti kalian butuh bantuan orang lain, ya nggak? Nah, kalau misalkan Allah, nah, jangankan untuk memindahkan semen satu karung, memindahkan gunung pun Allah mampu jika Allah menghendakinya. Nah, sekarang dari sifat terpuji tadi, apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya, seperti kalau misalkan kalian bangun tidur, terus kalian langsung ngerapiin tempat tidur sendiri, ya. Nggak usah, ibu rapiin tempat tidurku, terus mau mandi, ibu handukku mana, terus mau berangkat sekolah, ibu sepatuku mana. Jangan dikit-dikit ibu. Nah, kalian kalau misalkan bisa melakukan sendiri, lakukan sendiri, ya. Kalau misalkan kalian tidak bisa melakukan, nah baru minta pertolongan. Oke? Sampai sini paham? Nah, sekarang yang keempat, tadi kan kita udah belajar tentang Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Nah, sekarang yang terakhir nih, kita belajar tentang apa? Ada yang tahu nggak? Nah, yang terakhir kita belajar tentang Al-Ahad. Apa sih arti Al-Ahad itu? Al-Ahad itu artinya Allah yang Maha Esa. Esa itu apa sih? Esa itu satu. Jadi Allah itu tidak beranak dan tidak diberanakkan. Allah itu nggak punya ibu, nggak punya bapak. Ya udah, makanya Allah itu disebut yang Maha Esa, satu. Ya, paham nggak? Nah, kalau misalkan satu di sini maksudnya apa? Satu di sini maksudnya mandiri. Jadi mandiri di sini itu ketika kita mengerjakan sesuatu itu tidak butuh bantuan orang lain. Nah, ya paham nggak? Nah, penerapannya itu sama kayak yang sifat yang tadi yang sebelumnya. Ayo, ada yang masih ingat nggak? Yang tadi kan Al-Qayyum. Nah, kalau yang ini Al-Ahad. Jadi penerapan dalam kehidupan sehari-harinya sama, ya. Kayak misalkan tadi contohnya merapikan tempat tidur. Nah, kalau misalkan kita bisa merapikan tempat tidur sendiri, ya udah dirapiin sendiri, nggak usah minta tolong orang lain, ya. Paham semuanya?